Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajmain amma ba'du. Sahabat Magnet Rezeki dimanapun berada, alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam acara Ramadan Menggapai Keajaiban. Masih bersama saya dengan Erna Yulia, yang hari ini Bunda Erna sudah membersamai Certified Trainer Magnet Rezeki yang alhamdulillah 2 pekan kemarin sudah membahas tentang sharing parenting yang berlandaskan ilmu Magnet Rezeki. Alhamdulillah beliau pekan lalu sudah men-sharingkan kepada ayah dan bunda dan kepada kita semua tentang bagaimana menjadi orang tua yang bisa membangun keluarga ajaib di bulan Ramadan ini. Dan alhamdulillah pekan ini tidak kalah menarik topiknya atau temanya ya. Dan beliau sudah menuliskan sharing parentingnya dalam 3 buku yang alhamdulillah 3 buku tersebut terinspirasi dari ilmu Magnet Rezeki yang ditulis oleh Ustadz Nasrullah ya. Dan kita langsung saja kita sapa beliau langsung ya. Assalamualaikum Bunda Dina. Waalaikumsalam Bunda Erna. Masya Allah. Bunda, apa kabar nih? Puasanya lancar kan? Lancar sekali. Masya Allah, alhamdulillah. Dan ya. kali ini kita sedang berada di tempat istimewa, Teh Erna. Betul sekali. Itu pun berkat keajaiban. Keajaiban ya. Jika kita sudah mengamalkan ilmu Magnet Rezeki, tentunya keajaiban itu seperti rezeki yang dikejar-kejar ya, Bun. Betul sekali. Dan kita saat ini sedang berada di Pantai Melasti, Bali. Oh iya. Bisa dilihat ya. Pemandangannya keren banget biasa, ya dan Bunda. Masya ya. Allah. Itulah salah satu dampak mengamalkan ilmu Magnet Rezeki. Di bulan Ramadan ini diperkenankan, diperjalankan oleh Allah sampai Bali. Oh yes. Oke, baik ayah dan bunda, hari ini, pekan ini kita akan sharing tentang ilmu parenting yang tentunya tidak kalah menariknya dari topik-topik sebelumnya ya, yaitu bagaimana the power of pelukan ya kita aplikasikan kepada anak-anak kita. Nah, apa sih dampaknya yang akan diterima oleh anak-anak kita? Kita langsung saja dengar langsung sharing dari Bunda Dina hari ini. Silakan Bunda Dina. Oke, terima kasih Teh Erna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan Bunda Dina Indriani yang hari ini ingin menyapa kembali keluarga ajaib ya. Dimana ini adalah di antara 20 hari ya. Hari ke-20 sampai ke 20 hari pertama lagi ya di bulan Ramadan untuk kita bisa mengisi kegiatan kita bagaimana sekaligus membangun keluarga ajaib selain beribadah di bulan Ramadan. Nah, kita akan sharing nih Teh Erna masih dalam buku Keluarga Ajaib yang kita sharing kemarin. Pertama ini kan keluarga ajaib temanya adalah tentang apapun sekolahnya, yang penting orang tuanya. Oke. Yang kedua, kemarin kita udah sharing tentang lisanmu menentukan nasibmu. Makanya mudah-mudahan ya dari yang kemarin kita bisa bermuhasabah bagaimana kita Ramadan ini melatih ya mulut kita nih, disiplin kata kita ya. Betul, Bunda. Untuk bisa mengubah nasib anak-anak kita ya. Alhamdulillah sudah komunitas Magnet Rezeki sudah mengikutinya. Saya juga udah praktek, Bun. Oh, udah praktek ya? Udah apa aja yang dipraktekin tuh? Lebih hati-hati dengan kata-kata, dengan pikiran. Masya gitu Allah. ya. Alhamdulillah Lebih introspeksi sih Bun, muhasabah ya, introspeksi dan memantaskan diri. Seperti yang Bunda pesankan. Dan kali ini Teh Erna nggak kalah pentingnya, kita akan bahas dari buku Keluarga Ajaib yaitu bab ketiga ya, The Power of Pelukan. Nih, Teh Erna, sudah barang tentu nih kita semua pernah mendengar lagu Krisdayanti. Pernah dengar nggak? Yang mana Bun? Soalnya banyak nih. Yang pernah ngehit loh. Coba Bunda nyanyikan yang mana ya? Peluklah aku jadi anakmu. Pernah dengar nggak? Peluklah aku jadi anakmu. Sebentar Bun. Sepertinya lagu Krisdayanti yang ngehits itu kayaknya judulnya bukan itu deh Bun, liriknya. Liriknya gini, peluklah aku jadi pacarmu Bun. Oh gitu. Iya. Ya betul sekali. Tapi saya ganti dulu ya, karena soalnya ini kan buku parenting nih, buku sharing parenting, bukan buku pacaran. Ya. Jadi makanya saya ganti dulu, peluklah aku jadi anakmu ya. Dan kali ini kita akan menyanyikan yang kali ini yang menyanyikan adalah anak-anak kita nih, bukan Krisdayanti ya. Karena gini, kali ini
Karena gini, itu buat siapa? Buat nyindir kita pada para orang tua yang jarang banget memeluk anaknya ya. Jadi nyanyi deh anaknya, peluklah aku jadi anakmu. Memeluk anak setiap hari sangatlah penting artinya. Berlebih jika dibiasakan untuk kita lakukan sejak anak berusia 0 sampai 7 tahun ya. Jangan sungkan untuk melakukannya sebab semakin besar anak kita itu tidak mudah lagi loh untuk melakukan meluk anak atau dipeluk anak. Betul nggak? Nah, sudahkah Bunda dan Yanda peluk anak hari ini yang lagi nonton? Kalau saya udah. Kalau ayah dan bunda udah belum? Udah peluk anak belum? Masya Allah. Ya, pertanyaannya karena gini ya. Sebagian orang tua yang tidak terbiasa memeluk anak itu akan bertanya seperti ini dan merasa canggung. Mungkin tipe orang tua seperti ini belum tahu betapa dahsyatnya manfaat pelukan tersebut. Nah, sebagian lagi mungkin karena kita tidak sempat, karena sibuknya minta ampun sampai tidak pernah memeluk anak kita. Apa sih sebenarnya manfaat dari memeluk anak? Itu ternyata banyak banget Bunda Erna. Iya Bun, segimana penting sih memeluk anak-anak kita dan sampai umur berapa nih Bun kira-kira anak kita harus dipeluk gitu ya? Oke, upayakan sih sebenarnya bagus juga itu kalau di 0 sampai 7 karena itu kan pondasi ya. 0 sampai 7 ya. Iya, jadi karena gini manfaatnya. Pertama nih ya, manfaat dari pelukan kenapa kita harus coba dipraktekkan. Nah, karena kalau kita dengar ilmu kan harus dipraktekkan. Pertama, membuat anak lebih pintar dan ajaib. Membuat anak lebih pintar dan ajaib. Siap. Yang kedua, meningkatkan imunitas atau sistem kekebalan tubuh anak kita. Oh iya ya Bun. Nah, ya. Keren banget kan? Jadi suplemennya sebenarnya pelukan loh. Iya. Kita kan juga suka kasih suplemen buat anak-anak, tapi pernahkah memberikan suplemen jiwa ini kepada anak-anak? Ya, itu penting sekali. Yang ketiga, menghindarkan anak-anak dari stres. Iya, jadi kalau dia lagi nggak nyaman, lagi mengalami tertekan, jangan salah loh, anak-anak juga sedang mengalami stres di masa usianya ya. Maka pelukan itu jadi obat. Jadi obat untuk mereka. Apalagi dengan orang tua yang suka berkata-kata tidak baik ya Bun. Betul sekali ya. Terus keempat, sering mendengar anak tantrum. Sering banget. Wah, guling-gulingan. Apalagi kalau pengen sesuatu nggak dikasih tuh Bun. Iya. Nah, itu salah satunya adalah manfaat pelukan adalah menenangkan anak-anak yang tantrum ya. Oke. Dan selanjutnya memberikan energi, yang kelima ini memberikan energi dan mengoptimalkan potensi anak tersebut. Gitu. Ternyata banyak banget ya Bun. Banyak banget. Masih ada dua lagi nih ya. Apa tuh, Bun? Manfaatnya anak jadi lebih penyayang. Jadi gini, kalau kita sebagai orang tua nggak sungkan menunjukkan rasa sayang, salah satunya dengan pelukan, maka anak kita pun akan melakukan hal yang sama pada kita. Seperti itu, karena mereka hanya duplikasi sebenarnya ya. Dan terakhir adalah menciptakan bonding antara orang tua dan anak-anak. Gitu Terna, keren banget kan manfaatnya? Banyak banget ya Bun ya. Yes, betul. Baiklah, parenting senusantara, namanya penyesalan. Pasti datangnya belakangan. Yang datangnya di depan itu namanya pendaftaran. Betul ya? Baik Ayah dan Bunda, tidak ada kata terlambat. Mending sekarang kita langsung saja ilmunya dan dipraktekan ya. Saya dulu Bun, secara pribadi ya? Iya, saya pribadi dulu sebenarnya anak yang jarang sekali dipeluk orang tua. Tetapi karena udah tahu dampaknya yang sangat luar biasa, untuk itu saya siap untuk mempraktekkan ilmu ini. Wah, Masya Allah, berarti kita mengalami hal yang sama Teh. Oh gitu ya Bun ya? Jadi gini, kenapa kalau kita sudah tahu dampaknya pelukan itu dahsyat banget, ya udah, gak usah menyesali ke belakang kalau kita tidak pernah mengalami itu. Namun yang perlu kita lakukan adalah perbaikan kita ke generasi kita selanjutnya. Ya, setuju Bunda. Oke Bunda Yanda, mengenai isi buku yang kita bahas tentang keluarga ajaib kali ini di acara sahur Ramadan, apakah kebetulan? Ya, di dunia ini tidak ada yang namanya kebetulan. Di dunia ini adanya yang namanya keajaiban. Karena semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sedemikian rupa. Kok dari jutaan orang tua di muka bumi Anda yang melihat materi ini, atau Anda membaca buku ini ya, seperti ini ya, yang tadi kita bahas tentang the power of pelukan ya, dan melalui wasilahnya ilmu magnet rezeki dari Gurunda Nasrullah yang merupakan jalan Allah buat kita semua, bahwa kita sedang hendak diservis, sedang diservis dan diperbaiki, atau bahkan sedang
menuju terkabulnya doa kita yang meminta anak-anak kita yang soleh soleha berupa anak-anak ajaib. Bukankah itu doa Teh Erna juga selaku orang tua? Oh pastinya Bunda, bukan hanya saya Bunda, doa ayah Bunda di rumah juga makanya pasti sama. Pasti nggak ada yang kebetulan. Mereka sedang nonton kita, lalu saya men-sharingkan tentang apa yang sudah saya tulis dan saya coba praktekkan itu ke anak-anak, dan itu lewat salah satunya wasilah ilmu magnet rezeki ya. Karena ketika kita mengenal ilmu magnet rezeki, secara nggak langsung ataupun langsung kita sedang diservis ya, atau diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika kita nih sebagai orang tua pandai menangkap God sign atau petunjuk Allah, lalu kita sadar dan memperpraktekannya, kita bisa mendapatkan apa yang tidak didapatkan kebanyakan orang tua lainnya ya. Maka Bunda Yanda teruslah istiqomah ya. Dalam salah satu halaman buku Kutemukan Keajaiban dalam surat As-Sajdah ayat 5 yang ditulis oleh Bu Dewi Purhayati CTMR, beliau membagikan pengalamannya saat mengikuti pengajian. Sang kiai itu menyampaikan ya, orang berbuat baik itu awalnya boleh tidak karena Allah. Ya, Bu Dewi atau Bu DP dikenalnya, saya membaca bukunya, saya juga punya. Itu menuliskan suatu quote yang sangat luar biasa, isinya seperti ini, dan beliau dapatkan di buku itu dari sang kiai, katanya mengatakan orang berbuat baik itu awalnya boleh tidak karena Allah. Syaratnya istiqomah, tapi istiqomah ya Bu. Iya, jadi boleh melakukan kebaikan itu boleh awalnya tidak karena Allah. Tapi syaratnya istiqomah ya. Nanti cepat atau lambat dengan sendirinya akan muncul perasaan bahwa kita melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Oke. Namun sebaliknya Teh Erna, di buku itu dikatakan bahwa orang yang meninggalkan perbuatan dosa atau membuka perisai itu harus langsung karena Allah ya. Karena apa? Karena tidak ada atau tidak bisa karena yang lain dulu. Itu bedanya. Siap Bunda. Keren banget ya? Iya, betul. Masya Allah ya. Nah, maka dari tulisan di atas jelas sekali bahwa perasaan ikhlas itu pada akhirnya akan muncul salah satunya karena kita sikapnya istiqomah. Ya. Nah, kita keistiqomahan kita dalam beramal soleh dan juga memperbaiki diri kita sebagai orang tua. Nah, maka itulah yang akan menjaga kita dan anak-anak kita. Mungkin bisa jadi loh ada orang yang ikut ilmu magnet rezeki gitu ya. Saya mau MTK nih sama anak saya biar dapat keajaiban. Iya. Ada betul, kan? Tujuan gitu. Ada suatu tujuan, tapi nggak apa-apa memang. Ya. Kalau awalnya bukan karena Allah, tapi syaratnya istiqomah, maka cepat atau lambat dia akan karena Allah gitu. Nah, makanya peluk anak, menjaga lisan, belajar jadi orang tua yang terus tumbuh itu jangan dilakukan sesekali. Karena kita jadi orang tua kan nggak bisa resign ya. Nggak bisa tugasnya cuti. 24 jam lagi ya Bun. Nggak bisa cuti. Nggak bisa resign atau mengundurkan diri. Aduh kayaknya saya bosan deh jadi orang tua, kan nggak bisa. Malah kalau lebaran nih kan, betul sekali. Malah Bun, kalau lebaran itu biasanya orang cuti, orang liburan, orang tua malah tambah banyak ya. Tambah banyak. Karena ART di rumah pada mudik ya. Betul sekali ya. Maka alhamdulillah ya, lewat wasilah ilmu magnet rezeki ini kita bisa belajar dan mengetahui bahwa letak rezeki kita ada pada kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Termasuk yang paling utama adalah kemuliaan dan kebahagiaan pasangan dan anak-anak kita. Gitu Teh Erna. Luar biasa Bunda ya. Bunda. Ya. Kita nih untuk menjadi ayah dan ibu ajaib yang dititipin anak-anak ajaib ya. Tentunya kita harus praktek yang namanya jurus merawat terumbu karang atau MTK di ilmu magnet rezeki ya. Betul sekali. Apa sih yang harus dilakukan selain mempraktekkan the power of pelukan? Boleh saya kasih tips nggak? Boleh banget. Kebetulan nih Teh Erna, saya bersama Kak Lisnur ya, salah satu CTMR muda yang keren banget ya, dan juga Kang Yadi selaku komikusnya. Kita kemarin baru saja grand launching komik Ayo Jadi Ajaib. Alhamdulillah. Nah, itu salah satu untuk cara tools kita sebagai orang tua bonding. Bonding kepada anak dengan cara mendongeng. Jadi jurus praktek MTK-nya itu bisa lakukan dengan cara mendongengkan. Nah, jadi kalau punya hadiah buat anak-anak jangan terus-terusan dikasih uang
mainan ataupun gadgetnya. Tapi salah satu, kalau kita mau jadi anak ajaib, Pak Nas pernah mengatakan di resolusi 2021, orang-orang yang senang membaca buku, orang-orang yang membaca buku adalah orang-orang yang dekat dengan keajaiban. Oh, Nah, salah satunya Bunda Dina udah launching ini nih. Wah, Ini Ayo Jadi Ajaib. Oh, seperti apa Bun? Seperti apa Bun? Ini komik Ayo Jadi Ajaib ini kita bahas tentang jurus perisai rezeki. Perisai rezeki itu udah jurus pertama ya? Jurus di pertama, rezeki, ya? karena buku saya juga yang pertama kan tentang perisai rezeki ibu rumah tangguh. Jadi buku ini melahirkan ini anaknya. Oh, iya. Berarti cucu ilmu magnet rezeki ya? Ini anaknya. Kalau Panas kan udah wah keren banget ya, rekor muri dunia loh gitu ya, mega bestseller 6 tahun berturut-turut gitu ya. Makanya saya terinspirasi untuk mempraktekkan jurus perisai rezeki, menuliskanlah, mengakui nih perisai-perisai saya sebagai seorang ibu. Versi ibu ya. Versi ibu ya. Lalu 2 tahun setelahnya saya menuliskan ini, saya terinspirasi, ada ide nih untuk bikin gimana menyampaikan ke anak-anak. Karena memang sebelum pandemi itu, atau pada saat pandemi memang saya fokus pada penyampaian ilmu magnet rezeki itu untuk anak-anak, atau kita sebutnya MR4 Kid, MR14 gitu kan ya. Dan kita juga pernah menjalankan atau melaksanakan yang namanya BOMR. Oke, siapa yang masih ingat dengan BOMR? Iya, bimbingan online magnet rezeki. Iya, betul sekali, dari mulai anak TK, SD sampai SMA. Iya, anak saya juga itunya mengikuti kelas-kelasnya. Nah, keren banget. Makanya sekarang kita rangkum tuh jurus bagaimana mengajarkan anak berhati-hati dari perisainya. Karena perisai orang tua dengan anak-anak itu berbeda sekali. Bunda, sebentar. Apa sih yang menjadi motivasi Bunda untuk menuliskan buku Ayo Jadi Ajaib ini dengan memberikan jurus perisai rezeki? Kan anak-anak belum punya perisai, Bun. Oh, oke. Ya kan? Sebenarnya memang anak-anak belum punya perisai, tapi sudah mengarah menuju perisai. Apalagi yang sudah SD gitu tuh. Jadi sama SMP. lebih dibantu untuk berhati-hati dari perisainya. Dan alhamdulillah bukunya juga sangat menarik ya. Ini juga ada kata pengantar dari Ustadz Nasrullah ya, dengan komiknya ini dengan kartunnya ya. Di sini ada saya ya selaku penulis bukunya, ada Kak Lisnur juga. Nah, ada Kak Lisnur ya yang menulis berkolaborasi dengan saya, dan selanjutnya ada Kang Yadi selaku ilustrator dari ini, karena komik ini dibikin menarik Kak Erna. Selain tokoh-tokohnya ya, ini dalamnya tuh full berwarna. Masya Allah. Terus lebih anak-anak tuh pasti menarik ya, lebih menarik ya. Karena dikemas dengan sangat seru sekali. Ya. Oke, saya sedikit boleh sharing nggak kenapa sih salah satu selain pelukan kita perlu mendongengkan sama anak-anak? Boleh Bu Teh Erna? Boleh banget, karena saya juga seneng banget ngedongengin anak gitu ya. Tapi belum begitu banyak tahu apa sih manfaatnya. Ya, mudah-mudahan bisa jadi breakthrough ya. Kita di Ramadan ini memiliki hubungan dan kualitas yang baik selama di bulan Ramadan ya. Dan mudah-mudahan kegiatan baik ini bisa dilanjutkan meskipun setelah Ramadan. Jadi begini, mendongeng atau bercerita kepada anak-anak menjelang tidur itu akan membuat anak-anak itu menjadi cerdas, berani, dan berkarakter. Ya. Dan karena pada saat menjelang tidur, anak-anak gelombang otaknya turun dari beta menuju alfa. Oke. Nah, jadi segala informasi yang ditanamkan atau disampaikan kepada anak-anak kita menjelang tidur itu akan masuk dan disimpan di alam bawah sadarnya ya. Yang mana data-data yang kita dongengkan, maka di kemudian hari apapun data dan informasi di alam bawah sadarnya yang sudah kita tanamkan melalui mendongeng itu akan mempengaruhi pikiran, perilaku, serta perasaan saat dewasa nanti. Masya Allah, keren banget ya. Bayangin dongengnya masih anak-anak, itu akan mempengaruhi perilaku pada saat dia dewasa nanti. Mempengaruhi pikirannya, perasaannya, dan motivasinya. Cocok banget gak dengan ilmu magnet rezeki? Positif thinking, positive feeling, positive motivation. Betul sekali. Nah, ini adalah cara yang asik untuk menjadi guru magnet rezeki buat anak kita sendiri. Karena kita melakukannya dengan cara yang mendongeng itu. Yang disukai anak-anak ya, Bun. Betul sekali ya. Tadi karena kita sedang menuju ke alam bawah sadarnya ya. Nah, jika Anda sebagai orang tua mendongeng dan itu artinya
ada mendongeng dan mengandung kecerdasan spirituality di mana anak akan berhati-hati dari dosa, maka yang akan terekam di alam bawah sadarnya adalah mempengaruhi perilakunya saat dewasa nanti. Jadi di sini kan dijelaskan tentang karakter cerdas spirituality tuh. Namanya cerdas spirituality salah satunya kan berhati-hati dari dosa. Nah, ketika kita tanamkan itu lewat dongeng, terus itu akan masuk ke alam bawah sadarnya dan akan mempengaruhi perilakunya dewasa Jadi nanti. saya semakin paham dan tahu manfaatnya. Biasanya kalau ngedongeng atau cerita sebelum tidur itu biasanya cuman kami pikir sebagai orang tua itu hanya pengantar tidur aja gitu ya. Ternyata ketika tahu manfaatnya, apalagi ditambah dengan sumber dongengnya itu gitu ya, topik temanya betul, gitu datanya, ya, datanya gitu dari ilmu magnet rezeki gitu ya. Masya Allah. Ada peribahasa Bun, apa tuh? Lebih baik mencegah daripada mengobati. Mungkin salah satunya mendongeng adalah mencegah ya. Ya. Maka salah satu contoh praktek merawat terumbu karang kepada anak-anak kita adalah lewat mendongeng. Salah satunya adalah buku komik Ayo Jadi Ajaib. Ayah bundanya kan belajar magnet rezeki. Gimana caranya biar nyambung sama anak? Ya inilah salah satunya ya. Oke, edisi buka perisai rezeki yang di dalamnya itu akan mengandung kecerdasan spirituality untuk anak-anak kita ya. Yakni berani melawan gangguan setan yang membuat anak-anak itu malas beribadah dan tidak mau memperbaiki diri atau perilaku yang tidak baiknya. Nah, karakter spirituality inilah yang akan disampaikan di dalam komik Ayo Jadi Ajaib. Maka saat dewasa nanti dia akan menyerap ya nilai-nilai hidup untuk berhati-hati dari dosa dan mendekati Tuhannya dalam mencapai impian, prestasi dan cita-citanya. Gitu Teh Erna. Keren banget. Dan di sini juga ada tokoh-tokoh utamanya ya. Siapa aja tuh Bun? Tokoh-tokoh utamanya nih kita di sini ada tokoh utamanya namanya Babas. Ya, Babas Tayono, lalu ada Kakak Raya, ya. Kalau teman-teman BOMR pernah nonton BOMR The Movie, pasti udah tahu ya. Kalau itu kan filmnya. Nah, ini komiknya di sini gitu lah. Ya. Terus udah gitu ada ayahnya Babas. Terus ada bundanya Babas tuh yang dikagetin, ayam masih ingat nggak tuh? Iya. Nah, itu ada tuh. Ada juga semuanya ya, Bun. Dan nggak kalah kerennya ya, ada Ustadz Nasrullah loh Kak Erna. Wah, ada tokonya juga Pak Ustadznya lagi bikin itu ya, kartun ya. Ada Ustadz Nasrul dan juga ada Kak Sweety sama The Cecep. Wah, ada semua ternyata di situ ya Bunda ya. Jadi itu adalah tokoh-tokoh kartunnya. Dan di sini anak-anak akan diajarkan bagaimana membuat positive dream-nya. Wah, anak-anak juga disuruh langsung ya, langsung jadi, praktek ya Bun? Langsung praktek, jadi diajak untuk memiliki impian, prestasi, cita-cita. Nah, kalau bundanya kan ber-LOP, anak juga diajarin nih cara ber-LOP. Versi anak-anak versinya anak-anak. Jadi anak-anak itu juga bisa belajar ber-LOP sejak dini dengan salah satunya adalah pondasi buka perisai, yaitu berhati-hati dari dosa atau mendekati Allahnya sebagai pemilik dari Maha pemilik cita-cita mereka. Wah, keren banget ya. Bun, ya. Jadi kalau Pak Nas kan ngajarin kita resolusi 2021 tuh ya. Ada bidang spiritual, kepribadian, terus keluarga. Nah, ini juga sama. Iya, apalagi edisi yang cetakan kedua, ini lebih oke banget dari yang ini. Jadi disempurnakan terus ya. Jadi jangan lupa kalau nyari komik kita. Tenang Bunda. Sekarang ini komik ini katanya sudah ada di seluruh Gramedia di Indonesia ya. Iya, betul sekali ya. Jadi ayah bunda yang mau itu bisa cari di Gramedia terdekat ya di kotanya ya. Karena ketika anak-anak itu diajarkan bagaimana ber-LOP, di komik ini dijelaskan, mau nggak mereka meraih impian dengan cara yang ajaib, atau mau pakai cara yang ajaib atau pakai cara biasa. Karena kalau cara yang biasa jalannya kayak keong, tapi kalau cara ajaib jalannya kayak kereta, wus gitu. Cuman, nih ada cumannya Bunda. Ada cumannya. Apa tuh Bun? Ketika sang anak ajaib punya cita-cita, LOP dan impian, biasanya diganggu. Diganggu. Mau tahu diganggu sama siapa? Sama siapa Bunda? Tokoh-tokohnya kita tampilkan lagi tuh Teh Erna di komik ini. Oke, selain tokoh-tokoh komiknya juga, di komik ini dijelaskan tentang kenapa anak-anak dihambat gitu loh. Ya, jalan untuk mengejar cita-citanya yang tadi mau jadi anak baik, anak ajaib itu ternyata ada yang mengganggunya. Wah, paket emasnya udah datang nih.
Desainnya bagus-bagus ya. Dapat apa lagi nih? Amplop. Ini, oh, ada kartu ucapannya juga ternyata. Coba dipasang. Oke. Oke. Simple ya, nggak perlu cari kartu ucapan lagi. Oke. Ini enaknya buat siapa ya? Tulis ini untuk ibu, dear ibu, happy Idul Fitri. Oke, ini untuk ibu. Terus ini untuk ayah, happy Idul Fitri. Terus yang duanya lagi untuk adik, dear adik, happy Idul Fitri. Satu lagi, dear adik, happy Idul Fitri. Oke. Ternyata lebih praktis ya kalau beri THR-nya menggunakan emas. Jadi tinggal dikasih ke orang tersebut. Ada ya Bun? Ada. Mau kenalan nggak? Boleh Bun, siapa? Saya juga penasaran. Jadi tokoh-tokoh komiknya selain yang tadi kita sebutkan, ada tokoh-tokoh komik yang dimana di sana tuh diceritakan tentang adanya Raja Setan. Ternyata Raja Setan ini punya pengikutnya. Punya pengikut? Ya, karena dia sendiri punya visi misi. Nggak cuma manusia yang punya betul visi sekali. misi. Betul sekali. Nggak cuma manusia yang punya visi misi. Ternyata setan itu punya visi misi bagaimana menyesatkan anak-anak ajaib. Nah, coba Bunda dijelaskan sama ayah Bunda di rumah sahabat Matanya Rezeki, apa visi misinya si setan untuk mengganggu anak-anak kita? Iya, karena gini kan, anak ajaib itu kan punya dream, betul nggak? Betul. Ya, sedangkan mereka keganggu pada saat mau mencapai dreamnya. Kadang-kadang mereka mendekati yang namanya perisai. Iya. Nah, betul. ternyata perisai itu ada penyebabnya, ada yang membisikin tuh. Nah, makanya pengen prestasinya bagus, impiannya oke, tapi mereka masih perisai-perisai nih ya, anak-anak nih. Perisai versi anak-anak versi apa anak-anak. aja Bun? Oke, kalau di komik ini kita jelaskan anak-anak yang malah sholat atau belum rajin sholat, ya. Terus belum baik kepada orang tua, belum ya, ke masjid, ya atau Bun? durhaka gitu ya. Lalu jauh dari Al-Quran nih, nggak mudah untuk menghafal, mengaji tuh kayaknya males banget, nggak semangat. Gadget ya Bun? Yes, betul lagi. Terus udah gitu anak-anak yang kikir, belum rajin bersedekah, ya.
Terus selanjutnya main HP-nya berlebihan. Wah, itu lagi. Perasaan main HP berlebihan nggak cuma anak-anak deh. Nah, iya. Itu perisai kita juga deh. Iya, tapi kita suka ada ngelesnya, Bun. Kerja gitu kan. Oke, terus ada perisai anak-anak yang mulai remaja biasanya merokok. Iya, betul. Mulai pacaran suka-sukaan ya. Masya Allah. Lalu berkata kasar, Yes. kotor, Bully. ngeprank, bully. Nah, itulah adalah bagian dari perisai-perisai teman-teman anak-anak kita tuh. Makanya kita ajarkan bahwa itu sebenarnya perisai yang akan menghambat impian teman-teman menjadi lambat gitu. Dan ternyata perisai itu ada yang ngebisikin. Apalagi mereka kan nggak tahu, Bun, bahwa itu perisai. Kalau nggak orang tuanya yang ngasih tahu kan. Betul, betul. Nah, akhirnya kita di situ tampilkan tokoh-tokoh visi misinya setan. Biar apa? Biar anak-anak kita dan orang tua yang membaca komik ini tahu, oh siapa ya yang ngebisikin anak-anak kita ya atau kita nih untuk tidak berbuat baik. Ya, salah satunya adalah tokoh waswasa. Wah, siapa dia, Bunda? Waswasa. Mau tahu job desk-nya? Mau tahu. Waswasa ini, kenalin ya, aku pegangin. adalah waswasa. Hobiku membisikkan keraguan pada manusia ketika melakukan ibadah ke Allah. Atau membisikkan keraguan pada saat berbuat kebaikan atau beramal soleh. Wahai teman-teman, ya, pernahkah melakukan ini? Pertama, saat azan subuh berkumandang, ketika kita dibangunkan, malah marah-marah, bahkan nendang-nendang kepada orang tua yang sudah membangunkan untuk sholat subuh. Pernah? Oh, ternyata itu kerjaannya si waswasa ya, Bun. Iya, karena ngebisikin gini waswasanya. Tidur, jangan sholat subuh gitu. Kalau orang tua gimana, Bun, kalau diganggu Sama. Aduh, jadi malu. Ya, pernah ya, pernah. Belum sadar kalau si waswasa. Iya. Kalau udah sadar mah tobat. Tapi job desk-nya nggak cuma sampai situ waswasa. Oh, ada lagi? Ada lagi. Pernah nggak saat mau sholat tahajud, niat nyalain alarm, alarmnya nyala, terus dimatikan deh. Tidur lagi dengan bilang 5 menit lagi. Pernah? Tutup muka dulu Bapak Bu. Tuh, adik-adik pernah nggak? Teman-teman pernah nggak? Pernah ya? Nah, itu dibisikin sama waswasa. 5 menit lagi, dingin, tidur aja, jangan uduk. Pernah? Pernah. Ya, itu. Terus kita akhirnya kesiangan. Nggak jadi lagi tahajud. Nggak jadi. Tahu-tahu subuh. Mending subuh. Tahu-tahu pagi. Tuh, ternyata dibisikin sama itu tuh. Yang ketiga apa lagi, Bu? pernah nggak mau sedekah uang jajan, ragu-ragu nggak sedekah karena takut uang jajannya habis. Jadi nggak jadi nolongin temen deh. Enggak. Sama berbuat baik kepada anak yatim. Itu kerjaan si waswasa. Ini nih. Si waswasa ya, Bu? Yes, betul sekali. Dan pernah nggak mau beramal soleh bantuin temen, nggak jadi, masih ragu-ragu, malah jadi mentingin diri sendiri. Pernah? Pernah. Dan kata waswasa, selamat. Kamu jadi bestie aku. Kamu jadi bestie aku Ya. dan masuk perangkapku, kata waswasa. Gitu, Terna. Oh ya Allah. Ya? Ya. Nah, ini baru tokoh pertama. Baru tokoh pertama. Ada banyak tokohnya, Bun, ya? Ada. Kenalan lagi yang kedua. Yang kedua siapa Yang lagi kedua. tuh, Bun? Ya, yang kedua namanya Adawah. Dia tugasnya ngapain, Bun? Kita penasaran nih. Tugasnya? Oke. Kenalin dulu ya. Kenalin. Hai, aku Adawah. Hobiku membisikkan manusia dengan membakar amarah mereka dan saling bermusuhan satu sama lain. Biasanya Adawah masuk lewat pikiran manusia yang berupa asumsi diri yang sebelumnya dibisikin oleh aku. Pernah nggak kamu merasakan ini? Pertama ya, kamu pernah nggak sebelumnya kamu baikan nih sama teman kamu jadi bestie ya, tapi ada yang bikin kamu bermusuhan sama dia jadinya karena dibisiki hal yang enggak tentang bestie kamu. Pernah enggak? Pernah. Oh, Itu kerjaannya aku. Aku nggak suka kalau ada orang Islam berbaikan. Oh, jadi ngebisikin asumsi gitu ya, Bun? Yes. Pernah? Di teman di sekolah baik-baik aja tuh jadi musuhan gara-gara dibisikin sama teman yang lainnya. Hati-hati ya, itu dibisikin Adawah. Wow. Terus pernah nggak ya kamu ngomongin orang alias gosip tiada henti dan gibahin sampai nggak kenal waktu? Kerjaannya si Adawah Aku juga lagi ya? bisikin kamu biar kamu bergibah terus gitu. Ya Allah.
Astagfirullah. Apalagi banyak ibu-ibu tuh ya Bun. Majelis Ternyata ini bestinya. Ya. Selanjutnya, pernah nggak kamu membuli atau bertengkar atau ngeprank-kempreng ya sama kakak kamu, adik kamu, orang tua dan teman-teman besti kamu sampai kamu dendam, dengki dan dongkol? Pernah? Pernah. Itu kalau ada kakak adik jadi berantem, ya udah nih. Berhasil. Ternyata bisikannya si Adawah ya Bun. Selamat ya, itu tandanya kamu jadi bestie aku, kata Adawah. Gitu Kak Erna. Ya Allah, kamu. Nah, sebenarnya masih banyak ya di toko komik ini. Ada siapa ya? Ada takwib ya. Takwib ini tugasnya membisikkan manusia dengan menakut-takuti dengan rasa takut ya. Lalu ada lagi ya yang namanya tamani itu, tamani nih ya. Lalu ada yang tugasnya membuat manusia itu memiliki hayalan dan angan-angan kosong. Contohnya siapa? Punya LOP, punya dream tapi nggak pernah mantesin diri. Jadi pengennya keajaiban tapi nggak mau mantesin diri, tapi nggak mau buka perisai. Nah itu ternyata dibisikin oleh yang namanya tamani, angan-angan kosong. Nggak dijalanin sunatullahnya ya Bun. Yes, betul. Lalu ada tajin juga, lalu ada sodun. Seperti apa tugas mereka? Baca aja deh ya. Jadi akhirnya tahu bagaimana mengajarkan diri kita dan keluarga kita berhati-hati dari dosa. Oke. Bunda, saya terinspirasi nih. Boleh nggak saya print juga nih buat di rumah ngedongeng? Jadi kalau tiap malam saya mau dongengin si Banu tuh ya. Iya. Pakai ginian seru kali ya Bun. Yes. Biar cepet. Kalau anak-anak kan perlu visual kan. Iya. Ada. Oh iya siap-siap Bunda. Oke. Nah makanya kemarin alhamdulillah Teh Erna kita di Bali nih ya. Baru saja kan mengajak anak-anak mengenal ilmu magnet rezeki. Alhamdulillah kita diundang ke Bali atas izin Allah di Ramadan ini. Mereka akhirnya belajar tentang bagaimana menjadi anak ajaib. Dan makanya kemarin kenalan tuh sama si tokoh-tokoh. Jadi akhirnya mereka tahu, oh ini ya perisai aku, oh aku dibisikin ini. Dan alhamdulillah kita kemarin baru saja selesai bersama anak-anak MI Tawakal di Denpasar, Bali. Dan itu hampir 300 orang anak ya. Masya Alhamdulillah Allah. ya Bun, sudah ibaratnya ada pondasi ya, ada pencegahan sejak dini gitu ya. Betul. Untuk anak-anak berhati-hati dari dosa atau perisai ya. Iya. Jangan sampai kayak kita. Kalau mau cuplikannya nanti kita liatin ya, gimana was-wasa masuk ke dalam kelas itu anak-anak. Iya, betul. Jadi kita bikin. Ternyata setan itu kan bukan hal-hal yang menakutkan atau horor. Kita harus bisa ganti frame itu gitu. Ternyata sifat setan itu adalah berupa sifat-sifat yang nggak baik yang membuat kita mencintai dosa-dosa kita, yang membuat kita mencintai penghalang-penghalang rezeki kita. Maka mudah-mudahan dengan materi kali ini ya, yaitu the power of kelukan dan the power of mendongeng, dan orang tua sudah memahami bagaimana manfaat dari mendongeng ini sendiri. Pastikan jangan pernah melewatkan bulan Ramadan untuk melakukan hal yang baik untuk keluarga kita. Di bulan yang biasa aja itu berdampak. Apalagi melakukannya ketika di bulan Ramadan. Oke, demikian merupakan sharing dari kita semua langsung live dari mana nih? Pantai Melasti, Bali. Silakan Teh Erna. Ya, Masya Allah Bunda, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bunda Dina. Ya. Sharing pekan ini tidak kalah menarik dari yang sebelumnya. Mungkin ayah dan bunda di rumah, sahabat Magnet Rezeki ya, bersama saya pun pribadi terus memantaskan diri ya, terus belajar sebagai orang tua itu tidak hanya cukup ilmunya hanya segitu-gitu aja ya. Tetap kita sebagai orang tua itu ya Bun, harus setiap hari ya Bun ya. Harus setiap hari menambah ilmu kita terus karena anak semakin hari semakin bertumbuh ya Bun. Semakin bertambah sifatnya ya, semakin bertambah ujiannya pun buat kita. Kalau ilmu kita masih segitu-gitu aja, itu biasanya itulah penyebab para orang tua yang mudah galau, mudah marah ya, mudah depresi gitu ya. Akhirnya jadi perisai deh. Perisai yang ada anak sebagai anugerah, sebagai rezeki, malah kita sebagai orang tua setiap hari malah buat perisai rezeki itu ya. Padahal anak itu sumber rezeki ya Bun ya. Oke, terima kasih Bunda Dina atas sharing yang luar biasa hari ini. Terima kasih juga untuk ayah dan bunda yang sudah menyaksikan sharing parenting kita di pekan ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan semoga kita semua terus istiqomah dalam mempraktekkan ilmu ini ya. Saya Erna Yulia bersama Bunda Dina ya mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.